Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita buka dengan surat Al-Fatihah. Semoga halaqah ini, sesi yang ke hari kedua ini, Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi hati kita, pikiran kita dibuka oleh Allah, diberi ilmu nasyarah yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Ala niyatina syarah halaqah qul bisirri asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lengkap betul ya? Masih kurang. Yang belum datang kira-kira sudah bisa baca kitab belum? Karena hari ini intinya praktek baca kitab itu dulu, kacamata ini. Yang penting ketiga juga lupa yang nambah anak. Pertama jangan lupa anak, sudah anak di ini karena praktek baca kitab ketiga lagi ini kacau Pak. Kalau yang akhir mana? Belum. Wah kacau ini eksperimen orang kerabat. Tidak mungkin mempola, tapi sudah bisa belum ini? Iya. Akhir belum ikut ini. Gue tak mengulang aja dulu sebelum kacamata ini karena intinya metode kami ini alhamdulillah beliau Ustaz Mujib nggak tahunya mengikuti metode saya di Bandung. Berarti Menteri Agama mengundang 10 metode Indonesia. Di antaranya saya, beliau nggak saya nggak tahu kalau dia ada, beliau ada bisa menilai 10 metode Indonesia yang sama hanya 3 yang kesimpulannya sama. Itu metode saya, Pak Idati sama metode beliau, katanya beliau. Karena saya dekat dengan semua orang, akhirnya yang dipanggil gitu. Sebenarnya ada 3, bukan. Tapi subhanallah, saya ada namanya doktor pendidikan di Jombang. Hampir sama semua metode. Tapi kacamata ini katanya di dunia belum ada katanya. Salah satu beliau ini. Metode kacamata juga belum ada katanya. Nanti kita prakteknya intinya metode ini sebenarnya. Berarti metode kami yang penting satu pendeteksian, mamimu tadi, kacamata, baru yang terakhir mana mama itu yang sudah ada banyak lah, banyak metode lain. Ini saya tak, nah ini contohnya ini, coba saya ingin tahu semuanya mbak-mbak semua saya. Ulaika humul muflihun. Kok mu berarti isim. Isimnya banyak gara-gara mu dan gara-gara al. Terus muflihun itu apa? Isim apa? Jamak mudzakkar. Mudzakkar salibnya dari waw. Mengapa berarti dibaca mu? Lupa tadi malam karena masjid itu saja, masuk lupa masjid itu saja, semua mesti masjid. Kalau masjid berarti kata dasarnya sudah terlihat wawun nun sebagai tanda jamak, mu tanda-tanda isim yang masjid, pasti masjid. Tinggal falaka dibuka di kamus artinya bahagia. Berarti muflihun artinya lu kok berani mengatakan orang kok muflihun dibahagiakan, berani mengatakan orang, lupa. Sebelum hak terakhir sebelum akhir lamanya li sama la. Kalau tidak muflihun ya muflahun. Kalau muflihun berarti isim fa'il adalah artinya orang yang itu saja paling mudah. Pak, itu muflihun adalah orang yang bahagia. Ngapain mikir terjemah? Kalau sudah begitu baca kosakata itu kecil. Apal 100 kosakata sudah berani baca kita. Takdir tidak ada 100. Dan ngapain mikir bistoroton, penggaris, satoro, pinggir, ngapain mikir itu? Yang penting satoro pinggir, alat pinggir. Nah, ini kan enak gitu. Nggak usah mengatakan satu kata juga kan selesai. Yang penting kata dasar seperti ini, falakah bahagia muflihun, orang yang bahagia. Dari mana? Orang yang sebelum akhir dibaca kasroh dan seterusnya. Terus lagi
Ini aandal tahu amlam tun dari ketinggalan ini tidak masalah. Saya ulangi lagi. Fi'il mudhari ini tulis dulu, tulis bukunya nggak ada. Fi'il mudhari, wah ketinggalan tapi tidak masalah. Ini saya lupa buka bukunya halaman 13 ada ketinggalan sedikit, tapi tidak masalah nih. Mau menerangkan ini tapi belum. Nah, dari ayo tak terangkan ini. Fi'il mudhari itu dilihat, ngomong saya kemarin saya lupa ini. Ini saya contohkan ini. A'am lamtun durhum. Mim. Oh, kalau itu masa terus begitu. Am lam tundirhum. Ini sambil menunggu akhir mana akhirnya. Nanti kita tunggu lagi. Ya. Ini sudah mana? Sahabat siap kamu. Ini ada bertiga sudah siap kok. Siap. Jangan malu. Pegang dulu. Mengapa metode kami kok menggunakan mujarrad? Itu pegang dulu alasannya. Mazid tidak penting, sarang-sarang tidak penting itu nomor 2 setelah mujarrad. Karena apa? Fi'il madhi fa'ala contohnya, mudhari'nya berapa? Kan tidak bisa fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala ada 3 fi'il mudhari'. Tapi yang namanya mazid mesti mudhari'nya selamanya. Jadi tidak ngapain mikir kok yang sulit dulu kok bisa ya, berarti bisa semua. Contoh, lihat mazid halaman 83. Fa'ala mudhari'nya pasti yufa'ilu, tidak akan mungkin selainnya. Af'ala mesti mudhari'nya yufi'ilu. In fa'ala mudhari'nya mesti yang yufa'ilu. Begitu aja. Jadi paling mudah mengapa kok mazid tidak belakang, karena mudhari'nya hanya satu, tidak usah berpikir. Dan nanti kelas jenengan itu nanti malam mengapa kok fa'ala kok yaf'alu, mengapa itu nanti. Pokoknya begitu. Jadi kelas pendalamannya. Tapi yang saya pegang dulu, semua mazid adalah sesuatu yang mudhari' yang pasti sama. Contoh, nah, fi'il mudhari' sebenarnya itu dilihat terus. Fi'il mudhari' ada 2. Ada yang saya ulangi, fi'il mudhari' anita tadi dibaca dhamma. Ini penting, ini kaidah ini. Anita dibaca dhamma apabila satu dia dari mazid berarti, tapi spesial yang dari mazid seperti ini yang hanya tambah begitu penting sebenarnya, yaitu dari 2 hal. Satu apa? Fa'ala yufa'il, dari kata dasar fa'ala mesti didoma. 2 sama af'ala yuf'ilu. Ini sebuah dulu mazid yang dari fa'ala ke af'ala mesti dibaca doma. Selain itu tidak ada lagi yang mazid. Coba istaf'ala ya, istaf'ilu fathah, berarti yang dibaca doma, mazid yang dibaca doma itu fa'ala sama af'ala. Dan ada lagi, ini saya tulis, lihat, tarik ke sini, mazid maupun mujarrad, tapi yang dari mabni majhul. Nah, apa mabni majhul? Dum, yang sangat dum. Yang penting pegang dulu. Kalau ada dari saya nanti akan mengatakan mabni majhul, tapi nanti setelah kacamata. Nanti mabni majhul itu setelah kacamata. Tapi tulis dulu biar nanti saya mengulangi, nanti saya mesti kembali ke sini. Fi'il mudhari' anita dibaca dhamma apabila mazid dari fa'ala ke af'ala, atau dari mazid atau mujarrad yang mabni majhul mesti dibaca dhamma. Apa semua mabni majhul? Belum. Nah, kita kembali kepada tulisan itu. Jadi tulisan itu aku kasih tempat kosong, nanti karena ada tambahannya. Ini pegang semua, jadi nanti
amlam tundirhum itu mesti dari kata dasar hum dihilangkan. Tinggal apa? Tak nun darok, tak di depan berarti anita, berarti tanda-tanda, bukan tanda-tanda, itu sudah sedikit arah ke mundur ya. Tak, kok dibaca domah, lihat saja. Dia kalau tidak mabul majul belum saya terangkan. Kalau tidak mabul majul kebalikannya namanya mabul maklum, mesti dari ini. Oh, berarti dari mana tuh dulu? Itu mungkin dari andaro, berarti andaro af'ala yukilu, berarti andaro tundiru. Kok sebenarnya dir karena ada lam. Berarti kan aslinya itu andaro terus tundiru dibaca diganti slim karena ada lam tundiru. Nah, contohnya begitu. Hum dihilangkan dulu. Ini hanya analisa saja. Terus khotamallahu, khotama berarti kalimat fi'il apa? Tahu kok fi'il? Karena tidak ada tanda-tanda isim atau fi'il dan seterusnya. Nanti gimana ini? Tinggal tak masalah ini. Asal sudah tak? Tinggal saja. Dari kos. Lamaan. Ya jaga cukup. Mas Kiki asalnya mana? Madura. Alhamdulillah mantap kan ya. Ini subhanallah. Tolong rekamannya dihilangkan nanti. Penting ini untuk keyakinan dia. Asli ada yang beliau bilang masih muda teman saya. Saya kan juga di Sapang juga sampai kemenangnya sudah saya 2 kali. Inti sebulan mohon maaf orang Jawa Timur ini dulu ya. Itu kalau putra kiai dia nggak ngaji, nggak belajar, karena dia tanpa belajar itu di rumah pasti semuanya tangan dari orang, pasti putra kiai. Akhirnya bapaknya meninggal, dia tidak bisa apa-apa. Jadi 90% putra kiai meninggal nggak bisa apa-apa. Itu mana nyata yang bilang itu putra kiai. Ini saya kasihan ini. Dan jenengan kok berani itu loh, kok hebat berarti. Fokus ya, alhamdulillah. Ini nyata ini. Gara-gara orang pokoknya pintar dia santai-santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini intinya metode ini harus bisa, kalau nggak bisa harus diulang. Namanya metode kacamata. Buka bukunya halaman 14. Bukunya halaman 14. Judulnya yang dibaca Rofa. Itu sebenarnya yang dibaca Rofa ada berapa? Ada 10 ya. Saya mengambil hanya 4 saja. 1 fa'il, subjek, pelaku. 2 naibul fa'il. 3 mubtada, 4 khobar. Mutak nanti fa'il itu kalau Pak Kiai maknani disingkat dengan fa, pelaku, singkatannya fa. Naibul fa'il sama-sama pelaku, tapi pelaku nanti transitif dan intransitif atau dalam bahasa Indonesia. Ini nanti singkatannya non ba. Mubtada itu dalam orang Jakarta bermula. Kalau orang Jakarta bukan permulaan, tapi bermula. Ada maknanya gitu. Kalau Pak Kiai maknanya orang Jawa utawi. Nah itu singkatannya min. Kalau orang Jakarta bermula, kalau orang Pak Kiai Jawa utawi. Khobar singkatannya kok, Pak Kiai artinya hitung Indonesianya, bahasa Jawa ini itu. Hanya bahasa Jawa ini. Setelah lihat halaman 14, saya hanya ambil 4 saja. Lihat halaman 15-nya yang dibaca nasob. Jumlahnya 12. Saya hanya ambil 1 saja. Namanya maf'ul bih. Maf'ul bih itu bahasa Inggrisnya objek, bahasa Jawa ing, bahasa Indonesianya pada. Singkatannya nanti mimfa. Maf'ul bih. Singkatan saja. Saya ulangi. Maf'ul bih singkatannya apa? Mimfa. Khobar singkatannya kho, alatnya itu. Mubtada singkatannya mi. Pelaku yang transitif dari nanti naibul fa'il, fa'il fa. Yang terakhir yang ini, yang halaman 16-nya yang dibaca jer. 1 dimasuki huruf jer, 2 idofa. Nanti apa itu nanti? Tak mengambil 1 dulu. Dan halaman 9
Tadi sudah saya suruh hafalan tadi malam. Mufrad rofa'nya dhamma nasabnya fathah jadinya kasroh, isim tasnya rofa'nya alif nasabnya ya jadinya ya, jamak mudzakkar salim rofa'nya wawu nasabnya ya jadinya ya, jamak muannas salim rofa'nya dhamma nasabnya kasroh jadinya kasroh. Cukup itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya masuk materi 14, ini hanya suatu judul, pendalamannya halaman 17. Lihat pendalamannya sekarang, buka halaman 17, pendalamannya halaman 17. Saya tak mengambil yang biasa kelaku. Lihat namanya mubtada, bermula atau awal kata, permulaan atau utawi. Lihat apa sih yang namanya mubtada, Pak? Coba baca. Mubtada adalah isim yang rofa ya, jangan dibaca nasab, jangan ke bawah. Isim yang dibaca rofa. Kalau maf'ul bih isim yang dibaca nasab dan seterusnya. Ini isim yang dibaca rofa yang bertempat pada permulaan. Saya contohkan. Baca kitab itu yang penting belakang. Saya ulangi, yang penting belakang. Saya bilang alami contohnya. Ini namanya soro. Bagaimana mengulasnya? Yaknun tanda-tanda apa? Mina tanda apa? Jamak mudzakkar salim. Alif lam tanda-tanda isim. Alamin berarti tinggal alamin. Alam berarti kata dasarnya apa? Alam. Kalau alim Qur'aniyah, tapi alam adalah alam. Ya. Saya contoh. Ini yang penting harokat belakangnya. Ini sebenarnya alhamdu atau alhamdulillah atau alhamdi. Nah, itu akal pasti. Mengapa dibaca alhamdu alhimid itu nanti malam? Sekali lagi, mengapa alhimidulil itu saja. Mengapa alhamdu? Ini sebenarnya paling sulit yang ini perubahan depan. Ini enggak. Mesti tulisan begini, udah ada orang baca alhimid, mesti alham. Tapi karena kelasnya dengan persiapan dosen, akhirnya harus tahu alham mengapa disebut gitu loh. Tapi yang penting belakangnya itu. Dua atau tiga lebih gampang. Caranya mendeteksi begini. Alhamdulillah isim atau huruf? Sudah ada peraturan pemerintah, nek ono isim permulaan kata mesti jadi utawi. Tak ada, mesti katanya mim, mesti jadi mim. Mengapa alhamdulillah jadi mim? Karena di isim permulaan kata sudah masuk mim. Mim itu masuk ke rofa, masuk atau jar? Oh, tarik ke rofa. Itu namanya kacamata karena sudah ketemu. Jadi kacamata karena itu isinya itu rofa, nasab, jar. Ini adalah anak-anaknya. Tidak penting. Ya penting juga, tapi kesimpulan terakhir rofa, nasab, jar. Kalau mutabak sudah ketemu rofa, itu namanya kacamata kanan ke atas. Sekarang cari kacamata kiri ke bawah. Alhamdulillah tarik ke bawah. Alhamdulillah itu diantara kacamata kiri itu yang penting mufrad, pastinya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Alhamdulillah itu diantara empat masuk kategori mana? Kok tahu? Karena tidak ada ane ayat berarti isim mufrad. Sudah, namanya ketemu kacamata sebelah kiri. Sekarang kacamata itu tidak mungkin hanya sebelumnya begini. Kalau begini nama bukan dari buantu. Harus disambung. Akhirnya disambung. Mufrad disambung ke rofa. Cari mufrad ketemu rofa mempunyai anak. Oh mesti di doma salah, kalau amat dalam salah itu pasti. Itulah baca kita. Kali dulu selamanya baca kita. Inilah baca kita. Jadi metode baca kita pasti ada di kacamata. Nah itu sudah jadi aturan yang namanya kalimat isim. Itu al sama tawon bermusuhan masjid contohnya. Kalau rofa masjidun, masjidan, masjidin. Kalau ada al masjidu, al masjidah selamanya. Karena mengapa kok tidak dibaca dun? Karena ada al, tunggu saja. Paham? Alhamdulillah. Mbak, yang belakang itu kok ngomong terus mbak? Ini mbak anak ini. Jadi kan judulnya apa? Pesantren. Nah. Sudah? Oh sudah alimnya. Allah Akbar. Sudah apa? Siapa namanya? Yaya Pak. Neng Yaya. Backgroundnya apa? Oh kajen, oh kajen itu nanti
bisa terus. Enggak saya tulis loh, ya enggak usah. Karena sudah ahlinya. Yang ini loh, yang dokter kok bisa baca kitab tuh bukan manusia lagi. Namanya manusia setengah dewa. Itu enggak sebagai orang itu, karena hanya 0,1% di dunia. Berarti itu masuk apa ya? Manusia langka ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lagi. Dan ada aturan yang namanya mutabak mesti punya khobar. Artinya kalau ada utawi bermula mesti punya itu kaidah. Saya contohkan lagi. Jadi baca kitab yang penting sama belakangnya saya contohkan. Yang penting belakangnya, coba semuanya diam bertiga baik baca Pak, kan hafal kamu as-sholat ya hafal es. Mengapa dibaca itu pertanyaan. Mengapa dibaca as-sholat mau asila itu nanti malam. Terus koi mengapa baca run Pak rotorin. Terus minan naum enggak boleh pakai sukun, enggak boleh. Sukun itu menyabu ilmu seorang isim pakai sukun itu. Kalau tegakmu ya apa ya nih karena ada alnya yang betul mana nanti kita cari juga. As-sholatu isu kalau huruf isi permulaan kata menjadi apa? Boleh jadi mutada dibaca rofa langsung kejer rofa ketemu rofa sudah kacamata sebelah kanan cari kacamata sebelah kiri. Sholat di antara empat masuk kategori mana? Kok bisa tahu? Gampang tak, jangan dihitung. Berarti belakangnya tinggal alif. Ini bukan dulu kaidah. Bukan dulu jangan sampai lupa. Alif itu paling mudah. Alif di belakang. Kalau alif bengkok dari ya. Kalau alif berdiri dari alif, dari wawu. Itu kaidah. Bukan dulu. Alif bengkok berarti alif bengkok begini loh. Nah ini. Nah, ini namanya alif bengkok. Kalau Madura apa bengkok? Penting ini. Madura bengkok ya apa begini. Bahasa Maduranya apa bengkok? Cengkong, boleh ambil alif cengkong. Alif cengkong itu dari ya. Kalau ada alif berdiri, berarti dari wawu. Artinya sudah lain. Kalau asowa, berarti dari kata asawun ke tongkat. Kalau berarti maksiat. Itu sudah lain gitu. Itu bukan dulu tulisan Arab itu mudah. Alif cengkong ya dia. Nah kayak itu sudah. Terus boleh lagi. Saya ulangi. Karena tak di belakang nanti maksudnya akan sudah ditulis kemarin tak itu ada 9 kaidah. Nanti ada komputernya tinggal menulis al-mahdhusah tak nyata apa, al-fatihah tak nyata apa. Nanti kita analisis nanti malam. Jangan dihitung. Tinggal alif kalau hanya sendirian berarti mungkin dari wawu. Itu yang jadi masalah kan alif nun wawu nun. Berarti intinya ini isimu sudah ketemu kacamata sebelah ini. Tarik ke atas. Mufrad ada apa alamatnya apa? Domah, makanya dibaca tun. Mengapa domanya kok tidak tun? Karena ada al. Kaidah lagi semua mutada pasti butuh khobar. Jadi khobar menjadi khobar itu. Khobar dibaca apa? Khobar dibaca rofa langsung ke jer. Rofa tulis khobar dibaca rofa. Sudah ketemu kacamata sebelah kanan. Khobar berupa apa? Di antara 4. Khoir Yurra berarti ismu sudah tulis mufrad ada apa alamatnya apa? Domah dibaca khairun ya. Minan naum, jangan naum tidak boleh. Min huruf jar. Mengapa dibaca mina? Karena ada hantu. Itu kan paling mudah. Karena mati ketemu mati ada hantu dibaca minan. Min huruf jar. Coba lihat ini yang dibaca jar. Majrurat artinya dibaca jar. Dimasuki huruf jar dibaca. Saya ulangi. Dimasuki huruf dibaca. Naum ini kan dimasuki huruf jar. Otomatis naum harus dibaca jar. Kaidah sudah. Itu namanya kacamata sebelah kanan sudah ketemu jar. Cari kacamata sebelah kiri. Naum berupa apa? Ya, ada isim apa? Isim mufrad bisa jamak apa? Tulis mufrad. Sudah ketemu. Ya, mufrad keadaan jar alamatnya apa? Oh, kasroh berarti minan naumi. Naum karena wakof. Itu saja. Itu mulai sekarang itulah baca kitab berarti Anda sudah bisa.
Yang terakhir tadi yang terlambat bisa enggak? Saya nggak tahu. Sudah bisa gitu? Yang terlambat tadi ya? Sudah bisa ya? Sudah bisa. Kacamata. Saya ulangi lagi. Ini gundul ini. Bacanya apa? Zaid pasti. Bacanya apa ini? Nasr pasti. Nasr dan nasr, kalau nasr fi'il, madi, fa'ala dan seterusnya. Coba diharokati belakangnya. Zaid kalau tidak dun dan din karena tidak ada alnya. Kalau tidak rom rin. Pilih mbak aja. Zaidun terus nasi. Loh kok bisa coba kenapa dibaca dun? Zaidun isim, maksudnya isim permulaan kata berarti menjadi fa. Saya ngomong kamu sih terus. Isim permulaan kata menjadi berarti Zaid harus jadi mutada dibaca roh. Zaid berapa ini? Karena satu, karena tidak ada apa-apanya, berarti mufrad ada rofa alamatnya. OHS 100 Zaidun. Setiap mutada mesti ada khobar dibaca apa? Rofa. Sudah ketemu rofa, tarik ke bawah. Nasir di antara empat kategori mana? Isim mufrad. Sudah mufrad tarik ke rofa alamatnya apa? Rumah. Berarti bunyinya apa? Zaidun nasirun. Tadi malam belum saya jadwalin. Betul, subhanallah. Namanya nahwu. Sekali ketinggalan 5 menit orang nol tidak pernah belajar musyarah, yakin enggak akan paham. Itu kaidah nahwu itu jangan main-main. Berarti asal bisa harus paham. Sekali terlambat 5 menit yakin tidak paham. Itu resikonya di kelas nahwu seperti itu. Kalau di kelas saya nahwu mudah, menerangkan Imam Ghazali sudah, saya tidak pakai Ghazali, Imam Syafi'i sudah ketemu hari ini Imam Syafi'i. Itu kalau nahwu tidak bisa, asal aja harus paham. Jadi mohon maaf yang terlambat, astagfirullahaladzim. Pokoknya tidak bisa urusan Anda. Ya, saya ulangi. Coba mbak seputar Anda, seputar apa jenengan. Ini kan Zaid satu orang yang menolong, artinya gitu. Coba bahasa Arab kan, Zaid dua itu penolong semua. Ini Zaid dua sekarang. Bahasa Arabnya apa? Dia diganti dua. Tadi bukan satu tapi diganti dua. Mutada dibaca rofa, dua berarti isim. Tasnya tulis tasnya. Tarik tasnya ada rofa alamatnya apa? Belum sudah apa atau belum? Belum. Tetap di malam berarti nggak tidur. Buat tidur terus maksudnya gitu. Berarti kan sudah harus. Jadi orang baca kitab sudah terlihat. Kalau dia hafal di luar kepala ini, mesti dia ahli baca kitab. Semua rupanya rupanya alif terus mengajarkan rupanya wawu terus mengajarkan itu berarti sudah baca kitab itu loh. Nah, sudah di luar kepala gitu. Jadi tasnya keadaan rofa alamatnya apa? Yang dimaksud alif adalah alif plus nun. Bunyinya apa? Alif. Ya plus nun maksudnya adalah apa? Kosoin atasnya kok ini lah. Ini itu saja yang dimaksud. Jamak menggunakan selalu wawu plus nun. Apa plus nun berarti bunyinya? Bunyinya adalah una. Ya plus nun maksudnya. Ya baru inah gitu loh. Coba Pak saya ulang. Isim tasnya ada rofa alamatnya. Alif berarti bukan Zaidun. Bunyinya apa? Zaidani karena alif Zaidani. Kobar dibaca rofa. Dua isim tas, ya, tasnya ada rofa alamatnya apa? Sama berarti nasironi gitu. Paham? Bukan khusus spesial neng anak. Perawat ya perawat. Besok kalau punya anak mau ke tempat saya insya Allah. Tapi malam saya dimarahin beliau. Saya disuruh. Ya saya terima kasih atas semangatnya beliau itu. Teman-teman bukan dari beliau. Berlima kumpul semua saya dikasih saran. Karena saya diminta Mbah Maimun juga mau saya itu diminta Gus Dawiyo pesantren cilik lah nganu toa semua pesantren amin amini tapi pada waktu itu saya hanya amin saya berpikir saya jujur bukan anaknya kiai
saya bukan turunan kiai. Kalau orang kedua aneh, nggak percaya kalau saya itu nggak anak kiai. Karena orang dikasih kata subhanallah, katanya orang dikasih kelebihan orang lain daripada yang lain, mesti itu orang khusus. Wah, itu terlalu tinggi menurut saya, salah itu. Saya orang biasa. Memang alhamdulillah saya punya orang tua mulai kecil. Itu zaman semono tahun akhir baratnya tahun 60-an, tidak mau orang tua saya anaknya sekolah umum sampai sekarang. Jadi kalau sekolah umum tidak diongkosi, kalau pondok diongkosi. Jadi mohon maaf saya pada beliau, anak saya sekarang ini kelas 3 dia, habis ujian kemarin. Saya juga punya deadline. Mohon maaf ya, mohon maaf sebenarnya. Saya punya gambaran 90%, saya mohon maaf, salahkan silahkan. 90% uang kuliah tidak karena Allah, karena ijazah dan karena kerjaan. 90%, yang 10% hanya karena Allah, itu kalian semua. Amin. Ini pegang dulu, percaya atau tidak? Jadi saya berpikir kalau ada orang mondok, saya yakin bukan karena pekerjaan. Yang tujuan mondok supaya anakku saya kerja mustahil. Jadi saya punya prinsip, anak saya kalau kamu kuliah enggak saya ongkosi. Kalau kamu mondok saya ongkosi, akhirnya insya Allah kesalahan bisa. Amin. Itu contoh. Tapi kalian semua termasuk 10%. Amin Allahumma. Bukan enggak ada amin. Ini mohon maaf, ini analisa saya karena saya sudah keliling, sudah tahu tidak ada orang kuliah hanya karena Allah Taala. Gimana letaknya Allah? Pasti hanya karena ijazah sama pekerjaan. Ini mohon maaf, ini jangan salahkan saya, sudah terlalu berprinsip ini. Dan terakhir Mbak Ana, bahasa Arabnya Mbak, Zaid 10 penolong semua. Nah ini bahasa Arabnya apa? 10 gitu. Terus salah tidak apa-apa. Jadi jamak mudzakkar, karena Zaid 10 berarti jamak mudzakkar salim itu bunyinya apa? Berarti belum hafal ini. Oh, belum hafal. Kalau belum hafal dibuka halaman 9. Jadi halaman 9 intinya. Terus halaman 9 intinya apa itu? Ini jamak mudzakkar salim itu keadaan rafa, berarti alamatnya apa? Wawu, berarti zaiduna gitu. Ya. Terus sama jamak mudzakkar salim berarti nasiruna. Cuma satu kali aja. Ini betul-betul kelihatannya malah ngajari Mbak Ana. Terima kasih ya. Bahasa Arabkan ini, coba bahasa Arabkan. Zainab 5 penolong semua. Bahasa Arabnya apa Pak? Terakhir ini sudah. Langsung pindah yang lain. Zainab 5. Kalau kata gimana? Zainab. Dicarikan kacamata sedikit dulu. Zainab isim fi'il ke huruf. Isim karena nama orang, berarti pertemuan kata sudah mubtada. Mubtada dibaca roh. Permintaan saya berapa? 5 berarti jamak muannas salim jamak muannas salim. Terus bagaimana tadi? Zainabuna itu didoma Zainabun itu didoma Zainabun itu alhamdulillah belum paham. Jamak muannas salim Mbak, selamanya mesti ada alif ta. Itu mesti kaidah. Mesti ada alif ta. Doma itu gara-gara penyetonnya ini loh yang doma. Kasrah itu tennya, jana ya ten. Alif ta itu mesti kaidah. Ini kaidah. Otomatis bacanya apa? Zainabatun. Nah, terus ini sama. Jadi khobar baca rofa berarti nasirotun dan seterusnya. Itu aja dulu. Sedikit yang penting paham. Lupa ada masalah. Nanti ketemu contoh yang lain. Ya, hapus sekarang. Alhamdulillah. Tak anggap jam sekarang sudah bisa mubtada. Saya hapus jeriat mubtada. Sekarang saya hapus khobar. Khobar saya hapus. Tadi masuk proyek sudah masuk proyek. Saya contohkan. Ini sekarang saya naik ke sini. Fa'il dan naibul fa'il. Ya. Bukunya di dalam bukunya nggak ada teman, nggak ada, tulis lagi berarti. Tadi malam saya bilang fi'il ada 9. Saya tak mengambil yang penting saja dulu. Fi'il ada 2. Ada namanya fi'il lazim,
dan fi'il muta'addi. Di bukunya nggak ada, tolong ditulis di buku. Muta'addi. Lazim itu apa sih lazim? Lazim itu namanya fi'il itu kan suatu pekerjaan kerja. Mesti lazim itu cukup dengan pelaku saja sudah paham. Pelaku bahasa Arabnya fa'il. Fa'il bahasa Arabnya pelaku sudah paham. Tapi yang namanya muta'addi itu adalah fi'il yang dia butuh pelaku atau fa'il itu belum cukup, masih butuh yang namanya objek. Bahasa Arabnya maf'ul bih. Ini dulu saya contohkan. Doroba ini fi'il, yang namanya fi'il pasti butuh fa'il. Itu kaidah mudah. Jadi mohon maaf, ibaratnya begini, saya bilang tata bahasa Indonesia dengan Arab jelas beda. Tata bahasa Indonesia itu menggunakan SPO. Saya ulangi, kalau bahasa Arab itu mesti PSO. SPO itu singkatan dari apa? Subjek, predikat, atau predikat. Subjek, predikat, objek. Contoh, saya makan roti. Itu enggak dengan ini. Ini subjek S, ini predikatnya roti sebagai objek. Ini orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab enggak mau orang Arab. Orang Arab itu mesti contohnya doroba, mukul siapa yang mukul Zaid, mukul pada siapa pada Bakar. Artinya begini, kalau orang Indonesia itu SPO itu singkatan dari sopo. Sopo kenapa dulu kepengen minta-minta. Jadi orang Indonesia itu senangnya itu adalah pribadinya diutamakan. Itu orang Indonesia. Kalau orang Arab enggak, kerja dulu dia yang penting. Nah itu bedanya orang Arab. Jadi saya prinsipnya SPO sama sopeso. SPO itu sopo senangnya minta, sopo pak pura-pura gitu. Orang Arab enggak peso. Peso itu tajam. Tapi sekali masuk dapur, semua masakan lezat. Peso itu. Jadi orang Arab itu mesti pekerjaan didahulukan. Habis pekerjaan mesti pelakunya. Nah, itu kaidah, tidak ada pelaku dulu. Itu 99%. Jadi pekerjaan, pelaku baru objek. Nah, VL itu dibagi dua. Ada pekerjaan yang dia butuh pada pelaku, ini namanya pelaku. Ini namanya objek. Ada yang hanya tidak butuh objek. Contoh, koma sudah berdiri. Saya tunjukkan. Koma itu fi'il madhi. Asalnya kuama. Dibaca koma. Setiap pekerjaan butuh kepada apa? Pada apa tadi? Pekerjaan pelaku namanya fa'il, singkatannya fa'il, subjek atau pelaku. Pelaku. Saya ulangi, kira-kira ini koma cukup dengan pelaku atau butuh objek seperti Bakar ini? Kan coba memukul. Saya ulangi, memukul. Saya bilang, Mbak Ana, saya memukul kok. Ada pertanyaan kelanjutan enggak? Memukul pada siapa Pak? Betul enggak? Itu namanya doroba fi'il muta'addi. Namanya dia butuh butuh objek. Sekarang yang koma sekarang saya ingin tahu. Mbak Ana, siapa Pak Ben? Zaid sudah berdiri kok. Kira-kira butuh kelanjutan pada enggak? Kira-kira bayangkan Anda. Butuh Pak? Berdiri pada kursi Pak? Kira-kira. Namanya anak-anak kan berpikir, butuh Pak pada kursi. Kira-kira berdiri itu di atas kursi atau pada kursi? Kalau di atas itu namanya kursi ala, jadi ala kursi. Itu logika. Bukan pada, berarti di atas, bukan pada. Kalau begitu koma namanya fi'il lazim. Tidak begitu penting paham kamu penting ini. Ini sepele ini. Yang terpenting kaidahnya adalah semua fi'il mesti punya fa'il, kadang-kadang juga punya objek. Itu yang dipentingkan. Terlepas dari lazim muta'addi. Saya ulangi, karena kelasnya lazim muta'addi itu kelas pengarang. Kalau Anda mengarang butuh objek, harus kasih nasab. Kelas Anda kan hanya membaca takdir bundul gitu loh. Jadi tidak perlu memikir objek subjek. Pokoknya kaidah, setiap ada pekerjaan setelahnya menjadi apa? Setiap ada pekerjaan setelahnya menjadi
fa'il itu isim yang kedua mesti menjadi objek. Isim yang kedua saya contohkan. Ini saya ini nggak husna, saya husna ini. Duruba kalimah apa, Pak? Fil madi. Zaid harus jadi apa? Jadi khob. Salah. Khobar mesti jadi setelah mutada. Zaid menjadi mu. Salah. Mutada mesti perubahan kata. Oh, jangan setelah duruba mutada. Nah, gitu. Ini penting, Pak. Jadi nanti kalau ngajarkan seperti itu betul. Karena namanya anak aliyah itu nggak bisa. Berarti wajib dengan kesalahan-kesalahan. Jadi Pak Guru yang bilang salah itu bahannya banyak, karena tahu kesalahannya. Gitu. Saya ulangi, jadi khobar tidak mungkin karena khobar harus setelah mutada. Jadi mutada tidak mungkin karena dia tidak awal kata. Cocoknya apa? Karena duruba itu fi'il, mesti dia sebagai pelaku namanya fa'il. Nah, fa'il dibaca apa? Roba, tarik roba sudah namanya kacamata karena sudah ketemu. Cari kacamata ke bawah. Di antara empat ini Zaid masuk kategori mana? Mufrad, saya tulis mufrad. Mufrad sudah ketemu mufrad, tarik ke roba alamatnya apa? Domanya harus didobel karena tidak ada al. Zaidun. Sekarang bakat jadi apa? Sifat yang di dokter dulu, saya doakan dokternya baru kami. Semuanya baru bukan hanya Pak Dokter. Ya, perawatnya dokter yang bidanya awas hati-hati bidanya ini. Beberapa sebulan tadi yang perawat juga saya ingin tahu. Bahkan jadi apa? Jadi kok? Bukan. Menjadi lupa karena baru, Pak. Bahasanya fa'il maf'ul itu kan sesuatu yang baru di otak. Jadi wajar kalau lupa. Apa? Maf'ul bih. Kelihatan kalau ada pekerjaan, ada pelaku, isim yang kedua pasti jadi maf'ul bih, objek. Tulis maf'ul bih singkatannya mimfa. Mimfa itu masuknya itu rofa, nasab, jar, mimfa, objek. Ini sedangkan maf'ul bih, objek dibaca apa? Berarti ini ditarik bukan rofa tapi nasab. Sudah ketemu kacamata sebelah kanan. Cari kacamata sebelah kiri. Bakal berupa apa dalam rampat? Mufrad karena tidak ada tanda-tandanya. Sudah ketemu mufrad. Sekarang tarik mufrad karena asal alamatnya apa? Fathah berarti. Nah, ini namanya setiap fathah di belakang itu pasti dikasih alif. Namanya alif rim. Ron gitu aja. Alif rim. Apa sih sebenarnya nanti nanti malam saya tunjukkan. Alif itu alif rim lah. Semua alif. Jadi tulisan Arab tadi malam saya bilang hanya dua sebenarnya. Saya bilang Zaid mesti mau tidak mau ini harus dulu. Ini ada tulisan 3. Ini dibuat dan tidak akan mungkin. Berani dan mesti depannya ada huruf jar. Itu kaidah nanti. Huruf jar atau huruf jar. Pesan saya jangan gini. Biar jangan huruf jar sebenarnya jar. Nanti malam sudah saya bagas. Jar atau jar nanti. Ya mesti depannya mesti berani dan tidak karena gundul di gundul. Kalau gundul karena kalau ada alif sedang kaidah. Kalau din mesti depannya ada huruf jar atau depannya ada nanti namanya nakirah nanti dulu. Kalau hanya sendirian pasti baca dulu. Contohnya gitu. Nanti kaidahnya nanti atau mudhof ilaih nanti. Saya ulangi kembalinya karena maf'ul bih dibaca nasab mufrad ada alamatnya maka jadi sudah memukul Z satu pada bakar satu bahasa Arabnya adalah Doroba Zaidun Bakron. Dan saya ingin tahu, Mbak, ini bertiga, Pak. Sekarang ini backgroundnya dari mana? Sulawesi Utara, dari Tamyiz. Wah, sudah bisa ini. Yang dari Tamyiz mana? Kori mana? Dari mana? Yang mana? Kori mana, Kori? Ini namanya siapa? Kori. Duduk kan? Oh iya, Kori. Backgroundnya dari mana? Umum. Enggak pernah di pesantren. Paham nggak ini tadi? Ini tadi paham nggak? Kasihan Pak, kacamata belum paham. Kacamata belum paham. Ini kamu kok sudah bisa? Nonton video.
nonton videonya, gara-gara video berarti ini. Bu, kacamata belum paham? Belum paham. Bulan apa ketinggalan, masih waktu itu terlalu cepat nih, masih cepat. Wah ini kacau ini. Apanya? Oh judulnya jangan 6 jam baca kitab enggak. Sebenarnya mohon maaf dalam buku saya sudah ada judul buku kami itu apa? Cara cepat baca kitab 6 jam langsung praktek, bukan langsung bisa salah, bisa urusan Allah. Yang penting praktek, tapi bisa praktek. Tapi rahasia itu judul itu rahasia. Jadi kalau ada orang memberi judul cara cepat baca kitab 6 jam langsung bisa, itu sombong orangnya. Karena bisa urusan Allah. Kalau praktek ya urusan Allah tapi mudah. Saya sudah praktek tadi. Jadi jangan salahkan judul saya. Karena saya santri. Jadi suatu bahasa juga istikharah. Mungkin apa gitu. Jangan diartikan macam-macam. Karena banyak orang mengatakan sombong banget untuk baca kitab 6 jam sudah bisa. Loh, siapa bilang sudah bisa? Ya praktek itu aja. Praktek, jangan diartikan bisa. Tapi insya Allah pertama saya kalau 3 hari sudah insya Allah dari tampil. Dan Mbak, saya ulangi. Apa sih mutadak tadi Mbak? Mutadak itu adalah bukan bukunya halaman 17. Yang dibaca rofa itu apa mutadak? Mutadak adalah isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa yang bertempat pada permulaan. Baca kitab itu yang utama itu adalah harokat belakang, depan jangan dibahas. Alhamdulillah mesti lah. Tapi karena kalian ini jadi orang pintar betul, ibaratnya dianggap setengah sempurna, setengah dewa tadi, harus tahu kamu mengapa kok alhamdulillah syukur balik itu nanti malam. Itu kelasnya orang-orang pintar itu sebenarnya. Kalau hanya pondok 4 tahun itu sadarnya hanya dinanya 3 aja, itu belum pasti bisa katanya orang-orang, bukan saya. Itu survei saya itu masuk. Saya ulangi. Mengapa dibaca begini yang jadi masalah? Jawabannya adalah alhamdulillah isim apa berubah? Wari, isim. Kok tahu kok isim? Loh, kamu yang jawab, jangan ikut sampingnya. Kamu tahu, tapi tanda isim apa? Duh, tadi mana itu enggak? Gimana? Ikut sebagian. Inilah resikonya. Tapi saya bilang, kamu 5 menit ketinggalan yakin dengan semua. Itu saya alami, subhanallah. Kalau nggak percaya, tanyakan pada namanya Pak Dimas dulu aja saya. Itu hanya Pak Kiai. Jadi masuk. Ini bukti nih kan. Tanyakan ke sana. Ada beliau namanya. Ini betulnya apa ini Pak? Sudah pondok di pesantren, 2 tahun belum bisa apa-apa. Akhirnya mengikuti di kelas saya cuma 2 tengkina. Abahnya minta disuruh, nak ambilkan pensil saya nak. Saya kan mau kecuas, dia ngambil pensil abahnya. Dia kembali lagi mendengarkan saya. Bilang Pak, akhirnya bilang ada banyak Pak, tapi saya nggak paham. Terus saya akhirnya terpaksa karena dia putra kiai yang menggugat saya. Akhirnya spesial saya hadapi dia. Gara-gara dia yang mengambil pensil. Malah ketinggalan 1/4 jam hilang total. Itu betul Mbak. Allahu Akbar. Wah, gimana ini kasihan kan? Masa kumpulan semua nanti susah ya, susah lalu buat kasihan karena orangnya semangat tapi mengapa tak terlambat dulu. Tapi kemarin sebenarnya dari panitia semua saya juga lupa mulai awal yang namanya metode ini 1 menit pun jangan ketinggalan. Kalau Anda ketinggalan berarti menandakan Anda sudah dari semangat. Ini kalau sudah ketinggalan sudah sulit banget karena kacamata intinya gimana? Tapi biar ada spesial ya, spesial loh. Mohon maaf hari negara aja nggak apa-apa, yang penting nggak pusing saja. Inilah repotnya. Ini mulai pertama kali kan sudah insya Allah kan bisa kalau mulai awal. Nah, ketiga aja. Saya ulangi. Memukul siapa Z1 pada bagian 1 itu harokatnya berubah zaitun bakro.
Coba kalian bertiga sebahasa Al-Quran saya memukul siapa Zaid 10 pada bakar 2. Mengeroyok misalnya Zaid 10 memukul pada bakar, bahasa Arabnya bagaimana? Doroba Zaiduna, terus Bakroni Bakroni. Ini ada dua, ada yang bilang Bakroni, ada yang Bakroni. Saya tulis yang mana ini? Bakroni, ya Bakroni aja, enaknya Bakroni. Kalau Bakroni, ya kita enaknya kan enak gitu. Nah, ayo kita cari kacamata. Bak, tunggu dulu bareng. Oh gitu. Kok bisa? Ayo dicari. Fa'il dibaca rofa. Cari kacamata sebelah kiri. 10 berarti jamak mudzakkar, tulis jamak mudzakkar salim. Tarik ke atas mudzakkar salim, ada rofa alamatnya apa? Wawun nun 100 zaiduna. Pada bakar 2. Pada maf'ul bih dibaca nasab 2 berarti isim tasnya, tulis tasnya. Tasnya keadaan nasab alamatnya ya, berarti bakro ini 100. Dibalik lagi, saya balik. Yang memukul bukan Zaid 10, Zaid 2 orangnya gagah-gagah memukul bakar 10 yang kurus-kurus. Bahasa Arabnya apa itu? Doroba Zaidaini, satunya ya ini betul ini ya ini. Doroba Zaidaini, Doroba Zaidaini Bakrina. Bakrina apa Bakruna? Bakrina. Ini betul, jawab. Sepakat bertiga. Berarti halaman 9 tadi malam belum hafal. Fa'il dibaca roh. 2 berarti isim tas. Tasnya ada rofa alamatnya. Ngapain kasihan pun? Berarti apa? Salah ini. Berarti apa? Ya. Maf'ul bih dibaca nas. Permintaan saya 10 berarti jam mudzakkar. Kalau ada nasab alamatnya ya itu. Tapi sudah paham, alhamdulillah. Naik tetap. Subhanallah, khatam ini Anda sudah menguasai baca kitab 50%. Ngeri nggak? Nilai IP-nya berarti hampir bis setengah lagi. Kalau bis setengah. Ini sudah saya hapus. Sekarang saya ingin yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il. Ini percaya atau tidak? Pengalaman kami dan saya tanya semua guru. Saya mohon maaf, sekali kuliah di Indonesia itu mesti menanyakan pada guru dan kiai, Pak Yai, kesulitan apa yang terangkat pada murid. Itu hanya ada 5. Sedunia, nahwu hanya 5 yang paling sulit. 1 yaitu mabni majhul dan mabni maklum. 2 isim ghairul munsharif. 3 amil lawasih. Ada 5. Kalau saya tunjukkan yang paling sulit di dunia nomor 1 ini, kok bisa banyak Anda bisa? Yaitu judulnya Nas, halaman 13. Kok bisa berarti ada alhamdulillah saya sudah melalui rintangan 1 bulan. 5 saja. Di dunia itu hanya 5 kesulitan. Kok Anda ini bisa berarti Anda sudah kecil, berarti saya itu bisa. Buka halaman 12. Ya, buka halaman 12. Ini kasihan saya masih terharu Pak ini. Ada orang gila semangatnya ada, dia ketinggalan karena pasien. Ya. Kasihan. Ini waduh, saya bohongan sekali itu lah. Dari sudah ketemu bertiga, Mas Sahyar mana lagi? Siap. Ya, siap, oke. Nanti langsung tak dulunya. Awas kalau ini. Halaman 12. VL dibagi 2. Jadi tapi saya bilang VL ada 2 itu banyak sekali. Saya mulai tadi VL ada 2, ada yang mabni, ada yang murad. Pak Guru menerangkan, seminggu datang lagi. VL ada 2, VL lazim dan VL muta'addi. Datang lagi, VL ada 2, ada namanya VL naqis dan VL tam. Seminggu datang lagi, VL ada 2, ada namanya VL mabni maklum dan mabni majhul. VL ada 2, loh kapan selesainya? Yang penting sebenarnya 1 praktek. Nah, 1 praktek itu yang paling enak menurut saya. Jadi saya tak praktekkan, cari yang ada 2 lagi, atau ada 2 dari melihat apapun itu dengan beberapa kacamata. Kalau makanya saya subhanallah, ini pengalaman.
kita kalau mengerjakan sesuatu yang aneh, tulis di buku. Saya bisa menulis. Saya itu pernah menulis, ada orang, Pak Kiai, saya bukan melihat Pak Kiainya. Pak Kiainya dari sana, di sana ada kaca. Allah Akbar, Pak Kiai kok kelakuannya jelek. Masa salaman dengan orang dengan tangan kiri? Saya itu melihat sendiri. Padahal nggak tangan kanan. Gara-gara saya melihat kaca pelok kan kelihatan kirinya. Itu padahal melihat sendiri. Itu salah. Oh, berarti saya jangan menyalahkan orang. Bisa juga saya melihat dari kacamatanya. Nah, itu kan namanya kacamata. Itu hikmah dari kacamata. Nah, jadi mohon maaf, saya banyak cerita, jangan diartikan yang macam-macam. Saya tulis, fi'il dibagi dua. Ada yang namanya mabni ma'lum, ada namanya yaitu mabni majhul. Tulis bukunya itu dan tolong diterjemah, ditulis juga. Maklum itu dari kata dasar ilmu. Penting ini, bahasa ini penting. Ilmu artinya mengetahui, tahu, mengetahui. Jadi kalau maklum artinya apa? Mabni majhul. Diketah. Jadi karena kata dasarnya maklum dari ilmu, maklumun artinya tulis diketahui. Ini penting. Titik-titik. Ya, nanti pasti aktif ya. Tapi bahasanya adalah diketahui dulu. Oh, pasti aktif ya. Nah, tulis dulu yang penting artinya. Maklum artinya dari kata dasar ilmu maklumun artinya diketahui. Sekarang majhul. Majhul itu dari kata dasar jahil. Jahil itu artinya bodoh. Berarti majhul artinya dibodohi. Pengertiannya adalah tidak diketahui. Apanya nanti? Titik-titik. Ya, pegang dulu. Habis itu mabni maklum itu satu. Hanya ada pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tidak ada fi'il amal. Pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya. Ini bisa, ini berarti tanda-tanda Anda akan lulus ujian. Kalau tidak bisa berarti harus istighfar, ya Allah, masa enggak bisa itu. Ini karena paling sulit di dunia. Ya. Fi'il madhi itu bentuknya sudah saya tulis. Fi'il madhi yang mabni maklum itu apa contohnya? Seperti contoh di atas, apa contoh di atas? Contoh di atas yaitu fa'ala fathah semua, fa'ila fathah kasrah fathah, fa'ula fathah dhamma fathah. Yang mujarradnya namanya sama. Af'ala itu juga namanya mabni maklum. Yang masih yang penting mujarrad dulu, masih saya ulangi. Yang namanya maklum itu adalah seperti biasa tadi. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sama mundur ya. Yang mabni maklum apa? Satu apa? Seperti di atas, yaf'alu, terus yaf'ilu 3, yaf'ulu 3. Seperti tadi. Saya contohkan Mbak, ketika menjawab. Yang suruh fi'il apa Mbak? Mundur ya. Mabni maklum atau majhul Mbak? Namanya mabni maklum seperti halnya yaf'ulu. Paham? Ya. Semua mabni maklum. Sekali lagi yang bisa membaca kitab, jangan yang boleh adalah fi'il muta'addi, jangan usah itu. Pokoknya semua fi'il mabni maklum, jangan itu. Mesti bisa dijadikan majhul, dipastikan dulu. Terlepas dari laju muta'addi nanti yang sudah membaca kitab khusus intern. Ini dunia yang nggak 0-0. Tidak boleh dibahas. Semua fi'il mabni maklum mesti bisa dibuat majhul. Bagaimana membuatnya mudah? Yang penting kalau fi'il madhi baik fa'ala, fa'ila, fa'ula, apa bagaimana halaman 12 membuatnya bagaimana Pak itu? Duma aw. Yang jenis sudah jangan. Yang ketiga duma awa. Yang berani tampil yang belum pernah mondok siapa? Jenis ketiga lagi. Jenis belum pernah mondok sama sekali. Betul? Dari background umum. Paham nggak kacamata itu tadi? Insya Allah kalah dengan dia. Ikut mulai awal. Tadi malam nggak ikut. Tadi malam ikut, awalnya nggak ikut. Ini kepala anak lagi orang ini. Apa? Sudah? Oh, pernah belajar ini waktu SMA.
Tapi lupa ingat, itu namanya timbul-timbul tenggelam. Enggak apa-apa, enggak. Namanya siapa? Nisa. Jurusan apa? Nisa. Komunikasi. Apa iya? Dari Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Ya. Nisa dan nih. Gitu Ayu. Ya. Semua fi'il madhi mesti bisa dibuat maf'ul majhul. Semua fi'il mudhari mesti bisa dibuat maf'ul majhul. Bah, yang dokter yang mau biarin paham ya kira-kira. Bagaimana membuatnya mudah? Baik bentuknya fa'ala, fa'ila, fa'ula, mesti bentuknya satu itu apa bentuknya coba? Kalau fi'il madhi, duma awal, bahasa Arabnya tapi bahasa Indonesia yang penting. Duma awaluhu wa kusura, tidak penting, yang penting bahasa Indonesianya apa itu? Di duma awalnya dan dibaca kasar. Jadi fa'ala di doma awalnya jadi fu, fa jadi fu, fa jadi fu, dan dibaca kasar sebelum akhir. Sebelum akhir ain, al menjadi i tetap i, u menjadi bentuknya ada satu yaitu fu'ila. Mesti. Saya contohkan. Fa'ala contohnya nasoro. Bunyinya apa jadinya? Apa maksudnya? Siro. Bisa? Coba semuanya diam. Coba saya ini penasaran. Ning bisa. Khasibah. Apa maksudnya apa? Apa? Musibahnya bisa. Terus khasuna. Apa maksudnya apa? Bisa gitu loh. Alhamdulillah masuk kategori ini ya. Kategori tes maksudnya. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaf'alu yaf'ilu membuat maf'ul madhinya juga satu bentuk. Yaitu apa dibaca kayak ini? Dibaca doma awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Berarti ya diganti yu, ya diganti yu, ya diganti yu. Sebelum akhir dibaca fathah. A tetap A, I menjadi A, U menjadi A. Jadi bentuknya satu yaitu apa? Di doma awalnya yuf'alu. Nah, bedanya ini doma sama. Sebelum akhir kalau nanti di kasroh, kalau ini di fathah. Coba sekali lagi Kusna dulu. Yang suruh, maf'ul majhulnya apa? Yang suruh jadinya apa? Yunsoru Iya beribu jadinya apa? Apa? Yudrobu. Masuk ini masuk. Terus ya ini bisa masuk. Sekarang setelah begitu saya ingin tanya. Contohnya saya contohkan. Doroba ini pekerjaan. Zaid setelahnya menjadi apa tadi? Kaidah sudah menjadi fa'il. Isim yang kedua menjadi maf'ul bih. Dulu. Kalau kata tadi apa? Fa'il dibaca rofa, Zaid satu namanya isim mufrad, ada rofa alamatnya mahdhul, terus maf'ul bih dibaca nasab, bakar satu namanya mufrad, ada nasab alamatnya fathah. Aslinya begitu. Doroba Zaidun. Coba ini kan doroba mabni apa ini? Mabni, coba saya buatkan doroba mabni majhulnya apa? Ketiga, apa? Duriba. Saya tulis duriba. Sudah. Betul nggak? Jawabannya nggak betul. Kalau betul sekarang adalah yang namanya doroba itu mabni apa? Mabni maklum. Maklum itu artinya apa? Tulis, diketahui pelakunya besar, pelakunya, tulis itu pelakunya. Yang dimaksud majhul itu apa sih? Tidak diganti sama pelakunya. Itu penting ini. Jadi harus tahu dulu pelakunya diketahui dan tidak. Contoh ini tadi, doroba karena dia mabni maklum mesti diketahui pelakunya. Kalau sudah diganti mabni majhul, tolong pelakunya harus tidak diketahui. Bagaimana? Zaid itu harus dibuang ke laut, dia dibuang ke laut. Ya, dikubur. Bakar ini harus menempati tempatnya Zaid. Menempati tempatnya Zaid. Jadi bakar itu menempati itu bahasa Arabnya naib.
menempati bahasa Arabnya apa? Naib pengganti. Menempati siapa ini? Menempati namanya naibul fa'il, istilah singkatannya nonba. Jadi bakar kalau di sini bakar. Tapi jangan jadi maf'ul bih, jangan. Dia harus jadi apa? Naibul fa'il, dibaca apa? Rof. Jadi durba karena rofa bakar isim mufrad, rofanya do makrun, asalnya doroba yaitu bakron menjadi durba bakron. Kalau diartikan adalah tadi apa? Pak, dipukul, berarti Zaid memukul pada bakar. Kalau ini enggak, bakar dipukul gitu. Pertanyaannya, mengapa Pak kok ada mabni maklum, ada mabni majhul? Sudah enak maklum kok dikasih majhul untuk apa Pak? Dalam balaghah ada 9 alasan. Yang paling alasan krusial adalah orang yang kesusu, atau kesusu, minum susu, jangan kesusu tergesa-gesa. Contoh, Mbak Ana punya adik kecil nggak? Punya, namanya siapa? Zahrul. Zahrul. Ada orang namanya Lukman. Sedama sudah menabrak. Siapa yang nabrak? Siapa? Lukman. Lukman. Menabrak pada siapa? Menabrak pada Zahrul, umpamanya. Zahrul apa tadi? Zahrul apa? Zahrul Madon. Yang udah jalan, Zahrul saya yang udah. Sedama sudah menabrak. Andai kata adik Anda namanya Zaid, itu aja nih, paling contoh. Sedama sudah menabrak. Siapa yang nabrak? Siapa? Lukman. Nabrak pada siapa? Pada Zaid. Adik Anda namanya Zaid. Kira-kira saya ketemu Mbak Ana, tahu itu adiknya Zaid, adik jenengan namanya Zaid, saya tahu itu adiknya. Saya kan agak gemuk, lari menemui di kampus Tulis Ulama, menemui Mbak Ana. Mbak Ana, dua yang saya katakan, tolong pilih dengan kesuatan. Mbak Ana, ada apa Pak Din? Lukman menabrak adimu. Enak banget dengan adimu ditabrak, ya kan? Enak kan adimu ditabrak, ngapain dengan Lukman? Lukman bukan polisi. Itulah gunanya Pak Budi maju. Paham nggak ini? Paham tuh kan? Awas lah Abah ini. Oh, paham nggak Bang? Inilah faedahnya. Bukan hanya itu, faedahnya banyak. Di antara ada lili ikro, serik. Serik aku anggur suara Lukman, dua angka suara itu. Jangan dulu, ono. Banyak hal. Tapi intinya seperti ini. Paham ini? Alhamdulillah. Sekarang saya ingin praktek baca kitabnya. Praktek mabul majul. Sudah bisa ini, Allah Akbar 50%, Anda menguasai nahu sorok 50%. Nggak tanggung-tanggung cukup banyak 2 hari. Ngeri nggak? Kalau 1 tahun kayak apa pinternya? Praktek mabul majulnya. Nasara sudah menolong. Siapa yang menolong? Siapa? Zaid 10, Zaid 2 menolong pada siapa? Pada Hindun 5. Pada Hindun 5. Bahasa Arabnya apa Pak? Yang dulu Banisa Abba. Banisa dulu. Bahasa Arabnya gimana? Nasoro Zaitun. Zaid 2, Hindun 5. Nasoro Zaidani, terus Hindun 5. Makanya belum hafal itu gara-gara itu. Hindun 5. Hindatin. Alif ta itu pasti karena jawab mana salim. Mau kalau ton atau ten pilih mana? Pilih ten karena dia apa? Nasob, ini dibaca nasob, ini dibaca rof. Nah, jawabnya adalah fa'il dibaca rofa, 2 isim tasniyah. Tasniyah kada rofa alamatnya alif 100. Maf'ul bih dibaca nasob 5, berarti karena perempuan namanya jamak muannas salim. Kada nasob alamatnya kasroh, alif tak pasti, berarti 100. Coba maf'ul dimajulkan. Nah ini maf'ul dimajulkan gimana? Terus mabni majulnya, Pak, itu rumah dipukul kok, ditolong kok, ngono kok. Bahasa Arabnya apa? Kalah bertiga. Ayo terus mabni majulnya apa? Nusiro, terus Dindatun, tul,
Kamu pinter Mbak. Bentar ini Mbak Husna pinter ini, betul ini. Berarti karena ini tadi dibuang di laut, ini menempati tempatnya apa aja? Namanya nonba. Nonba dibaca rof. Hidung berapa? Hidung 5 namanya Jawa Mu'anas. Keadaan rofa alamatnya alif tak pasti doma ton 100. Itu aja, paham ini? Alhamdulillah. Yang penting prakteknya. Ini nanti paling-paling ya lupa, wajar. Namanya mosok ini kelasnya ini, kalau metode ini orang sekolah dunia itu 1 tahun persis. Loh kok ditempat dengan 2 hari kok nggak hilang bagaimana? Kan lucu kan, terlalu maklum. Otaknya sudah diisi geografi, ekonomi, mumet setiap hari kok dikasih tanggung jawab yang mumet lagi. Nah, alhamdulillah ini sudah paham. Masya Allah ini sudah hampir 50%. Berarti saya ulangi, fa'il sudah paham, naibul fa'il sudah paham, maf'ul bih sudah paham. Terakhir, nah, ini terakhir ini mohon maaf ada kesulitan memang, tapi nanti paling setengah jam 1 jam lagi maksimal kemudahannya ada. Jadi metode ini kok ada kesulitan, padahal nggak terlihat nanti ada penawarnya. Ada penawarnya. Ya. Coba lihat idufah, istilahnya idufah yang berapa? Itu kok, anu Pak, itu yang 16. Poin 16. Poin 16, terus. Maksudnya maju, terus, lazim tadi sudah. Idufah yang terus. Kacamata. Itu terus kacamata tadi idufah kata masuk halaman 59. Buka bukunya halaman 59. Judulnya kata maksud. Kata maksud itu jamaah kumpul. Untuk mohon ada nanti untuk yang pendalaman nanti biar ada 2 pendekatan anak-anak dulu. Saya contohkan apa sih kata maksud atau idufah halaman 59. Saya contohkan Ja'a sudah datang. Saya contohkan yang paling mudah lafal Rasulullah. Kata majmu itu apa sih? Kata majmu adalah 2 kalimat digabungkan menjadi 1, itu namanya idufah. Idufah itu penggabungan 2 kalimat. Nah, halaman 59. Yang penggabungan ini nanti 90% pasti mempunyai 1 tujuan arti lain. Rasul dan Allah mempunyai arti lain. Siapa Rasulullah? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya kan arti lain. Saya contohkan lagi. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Yaitu pembantunya Zaid. Coba bertiga Pak. Yang datang itu pembantu atau Zaid? Pembantu atau Zaid? Pembantu, salah. Yang datang siapa? Zaid. Nah yang betul bukan pembantu, bukan Zaid, tapi yaitu pembantunya Zaid. Itu kumpulannya pembantu dan Zaid dijadikan 1, namanya idufah. Siapa namanya? Namanya Dono. Nah itu contohnya. Itu kan contoh. Ini kan berarti itu kata majmu. Nah penggabungan 2 kata itu istilahnya idufah, mempunyai 1 persatuannya dengan istilah ini namanya mudhof. Halaman 59 buka. Allah namanya mudhof ilaih. Istilah saja ini bayangkan, makanya saya tidak menyalahkan yang bingung karena terlalu diforsir otaknya dengan bahasa-bahasa yang baru, mudhof dan mudhof ilaih. Tapi alhamdulillah karena banyak yang cerdas, insya Allah masuk. Jadi kalau saya kok diklat anak-anak sanawiyah ramal saya minimal aliyah insya Allah. Kok mahasiswa itu yang saya sukai, karena dia nanti banyak bertanya, banyak pemasukan, dan saya merangkap dia akan paham. Oke, biar ketemu contoh bingung. Nah itu nggak masalah. Tapi minimal begini-gini, itu sudah terlihat. Jadi saya menilai
percaya atau tidak, saya itu dikasih Allah kelebihan sedikit, rahasia ini. Sedikit sombong. Saya dikasih Allah kelebihan, bisa mendeteksi setan datang atau tidak. Percaya atau tidak? Ini nanti saya tahu setan datang atau tidak, saya tahu. Mudah, ada hadisnya sebenarnya. Hadisnya Rasulullah itu, Innallaha yuhibbul athos wa yakrahu tafa'ul. Allah itu menyukai yang bersih. Jadi di mana ada orang bersih, itu adalah kekasih Tuhan, kekasih Allah. Karena dia akan sembuh. Jadi orang mau pilek tanpa nanti bakalan ke kedokteran itu orang tanpa bersih tidak akan sembuh, tidak akan lama. Itu berarti hadis Rasulullah, Allah menyukai orang yang bersih. Karena orang yang bersih itu menandakan akan sehat. Itu pertama. Nomor dua, wa yakrahu tafa'ul. Allah itu tidak menyukai orang yang menguap. Kalau ada orang menguap itu namanya setan senjata. Saya lihat tadi nggak ada yang menguap sama sekali, namanya setan nggak ada. Saya menilai itu ada. Jadi nanti kalau ada yang menguap, oh setan sudah datang. Saya harus istirahat dan saya harus minta minum. Paling tidak ada yang kasihan ini. Dia minum terus saya dikasih minum. Tidak masalah, namanya Pak dulu seperti itu. Gak sabar itu. Saya ulangi, berarti tidak sombong kan? Itu harus Rasulullah. Jadi orang yang menguap itu tanda-tanda dimasuki setan. Jadi orang yang menguap itu disuruh menutup apa? Menutupnya gimana? Menutupnya gimana? Salah. Masa menutup begini? Kalau menutup begini itu namanya memasukkan setan. Hai, masuk perut. Tidak boleh kalau menutup begini. Menolak setan itu kosong. Ini masukkan dua-duanya, satu memasukkan setan, dua masukkan lawan. Salah nggak? Apa bilang? Oh ini. Dalam fikih ada aturannya. Bagaimana kalau ada orang perempuan contohnya membawa nampan kasih tamu, isinya gelas-gelas piring-piring, kasih tamu dia menguap. Bagaimana yang terjadi? Rumpian. Oh, salah. Dalam fikih itu tidak ada setan, tidak akan masuk. Pakai nampan, jangan dibanting nampannya. Anda cukup dengan buta bibir syafatain. Fakirnya seperti itu. Apa takbir? Takbir itu menutup dua bibir. Berarti contoh. Saya ulangi. Idrofah penggabungan dua kata jadi satu. Yang pertama istilahnya apa tadi? Yang kedua, dan perlu dipegang yang namanya mudhof ilaih selamanya mesti dibaca jer, tidak ada rofa, tidak ada nasab. Jer itu berarti kalau mufrad kasroh, kalau jawab isim tasniah berarti ya nur ina, kalau jawab mudzakkar salim tasniah aini, kalau jawab mudzakkar salim ina. Jer mesti selamanya jer. Ya. Makanya Rasulullah selamanya dibaca kasroh karena isim mufrad. Jernya alamatnya apa? Nah, selamanya. Tapi untuk mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh contoh. Jaa sudah datang. Siapa yang datang? Siapa? Menjadi apa mudhofnya ini? Menjadi fa karena jatuh setelah fi'il. Sekarang kalau jadi ro'a itu bermimpi siapa saya? Awas ini ada pekerjaan mimpi, ada pelaku saya. Rasul jadi apa? Nah, karena sudah terlihat ada pekerjaan, ada pelaku. Berarti ini menjadi maf'ul. Maf'ul bih dibaca nas Rasulullah. Sekarang saya ada huruf jar. Paraltu bertemu siapa saya? Ada pekerjaan, tapi ada huruf jar. Bi Rasulillah, bi Rasul huruf jar. Bi Rasulillah karena jar. Intinya mudhof bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Bagaimana Pak mengetahui mudhof nanti? Yang jelas itulah namanya idhofa. Alhamdulillah saya anggap khatam. Anda sudah mempunyai ilmu nahwu sharaf 50%. Jadi kalau nanti malam sudah diskusi sebenarnya, pokoknya siang ini sampai nanti sore sudah materi sudah selesai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ saya akan tarik atas. Butuh bawahnya, terus. Lazim tadi sudah, mabudi maklum sudah, sekarang tawafil.
Ya, bisa ini subhanallah betul-betul sudah lulus ujian walaupun nilainya 3. Pasti lulus. Tapi ini belum lagi, ini langsung lulus. Kalau tawabe sudah bisa, itu Anda berarti lulus walaupun nilainya C. Itu pasti lulus. Ini penting berarti kan tanda kelulusan. Judulnya tawabe, bukunya halaman. Oh, sebelum membuka satu persatuannya, buka dulu dalam tawabe halaman 14 dulu, nanti ke sana. Halaman 14 buka dulu. Yang dibaca opak kan banyak. Yang paling akhir itu namanya apa? Halaman 14. Fa'ilah itu yang paling akhir apa itu? Apa? Saya tulis yang paling akhir namanya tawabe. Tawabe itu artinya ikut. Apa tulis? Ikut. Penting itu. Tawabe artinya ikut. Mbak, Mabudi Mahzul maklum paham nggak tadi? Makanya sampai Mbak, kalau tidak paham, Mabudi Mahzul membuatnya tadi tidak juga. Sudah terlalu mumet, kasih ya mumet lagi gitu. Komplikasi katanya. Kasihan. Ini harus spesial lah ini. Atau spesial beliau itu minta saya tuh kalau mau nanti perainan mau mendaftarkan anak 10 atau 20 anak di rumah saya semua. Saya mau asal sama-sama gitu loh. Tapi insya Allah kalau 1 minggu subhanallah wah susah, tapi harus materin mata dulu, jangan mulai awal. Itu nanti wah kayak apa gitu. Nanti siap dengan ilmu yang lain. Nanti balago sekali-kali buka apa balago itu, sekali-sekali. Dan saya ulangi, halaman 14 yang dibaca loh, Pak, yang paling terakhir ada namanya apa? Tawabe. Berarti tawabe itu di rumah ada. Saya tulis di rumah ada. Di Nasom ada nggak halaman 15-nya? Di Nasom halaman 15 paling akhir ada nggak tawabe? Buka lagi yang ke-20, 11, 18, dan 20-nya ada nggak tawabe? Oh ada, berarti tawabe di Nasom juga ada. Di Jer ada nggak di Jer? Yang dibaca Jer ada. Oh intinya adalah tawabe itu di Ropak juga ada, di Nasor juga ada, di Jer juga ada. Saya contohkan satu. Isinya apa sih tawabe? Satu apa itu? Sifatnya tulis 1 sifat atau na'at, 2 atau 3 apa? Taukid, 4 badal. Saya tak satu persatu dulu. Saya tak mengambil yang atof dulu. Lihat yang atof. Halaman berapa atof? Halaman 50. Buka atof. Perlu digarisbawahi, yang namanya ikut itu mesti ikut depannya. Itu pasti. Jadi jangan mengikuti orang belakang, itu namanya mundur. Mundur lebih banyak, berapa langkah akan mundur, dia akan terjun. Jadi jangan mengikuti yang belakang, ikut yang depannya. Pengertiannya, yang namanya sifat mesti ikut depannya yang namanya mausuf. Ini dalam bukunya saya halaman 19. Dibuka atau kembali lagi nanti? Dibuka kembali lagi halaman 19 juga. Nanti kembali lagi ke halaman 50. Sifat ikut depannya yang namanya mausuf. Harus ada judulnya. Harus ada. Makanya saya punya pengalaman. Ada yang Jawa Timur dari Kencong, ada nggak ya Kencong? Dari Jawa Timur. Saya punya guru, betul. Subhanallah saya masih ingat. Sebelum buku saya terbit, saya punya guru, saya dipanggil. Subhanallah, ini hikayat aja. Dan bedanya apa metode kamu dengan hanya hikayat aja, dengan abstrak. Saya jawab begini, Gus, bedanya adalah kalau metode itu tidak ada yang namanya butuh berarti tulisan saya kan butuh mubtada butuh khobar fi'il butuh fa'il. Pada waktu itu saya begitu, guru saya bilang begini, Den jangan butuh. Karena apa? Karena orang Kalimantan, orang Malaysia butuh itu artinya gitu hanya laki-laki, burungnya laki-laki butuh. Itu orang Kalimantan sama orang Malaysia. Nggak sengaja saya juga ke Lampung, sampai 3 tempat saya ke Lampung. Allahu Akbar, orang Lampung asli Lampung butuh artinya sama, gitu hanya laki-laki. Jadi
pada waktu itu saya bantah, Gus, kalau nggak boleh butuh ya aku tetap butuh, pas saya gini membutuhkan Gus. Ini kan butuh kan dakar ya, ngomong lagi. Kosok mutabak mendakarkan kobra gitu kan sama-sama. Padahal wah saya rubah, saya ganti apa itu namanya, harus ada. Harus ada itu sudah saya tulis kemarin, saya dikritik orang, Ustaz kalau hafalan yang simpel A, kosok butuh jorok, harus ada terlalu panjang, simpelnya apa itu? Apa? Perlu atau pasti ya, mau pasti karena kata saya ada pasti mau saya patenkan nanti di Indonesia pasti itu miliknya metode Arubah gitu ya enggak perlu mutabak mesti itu pasti perlu obat fiil perlu fa'il sifat perlu mausuf atau perlu maktub dan maktub alaih taukid perlu muakkad badal perlu dan seterusnya. Itu penting, bahasa ini penting. Saya orang Lebu, saya tak mengambil satu dulu atof. Atof dibagi berapa itu bahasa ingin tahu. Wah ini saya hapus sudah berani ya, sudah berani ya. Karena bukanya nanti buka di buku, jangan buka di sini. Ini untuk praktek baca, menulis. Berani? Ayo setengah hafal. Lagunya bisa belum? Lagunya. Ayo diulangi. Asal lagu aja itu. Nanti baru metode tamyiz saya ingin tahu juga. Metode tamyiz lagunya dulu, metode tamyiz dulu saya ingin tahu. Isim mufrad rofa'nya. Lagunya apa? Ada lagunya enggak? Lagu metode tamyiz. Ada lagunya enggak? Enggak ada. Padahal ini penting. Ini kan penting. Semua orang baca kita pasti butuh part ini. Ada lagunya enggak ada? Enggak ada tasrif. Ada. Isim mufrad rofa'nya doma. Itu fa'ilun tasniahnya fa'ilunnya gambar salim. Langsung contoh. Langsung. Tapi kalau contoh itu saya buat kacamata nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Repot nggak bisa. Ini paham ya? Berarti enakan sementara ini dulu kita gunakan ya. Ayo bersama-sama sebagai refreshing gerak jalan. Bismillahirrahmanirrahim, gerak nyanyi. Isim mufrad rofa'nya, nasabnya, ajarnya, isim asaliyah, nasabnya, ajarnya, jamak mudzakkar salim, nasabnya, ajarnya, jamak muannats salim, nasabnya, ajarnya, berarti belum hafal. Udah hapus, nanti enggak itu aja. Nanti baca kita pasti harus bentuk kacamata ini. Terus pasti itu. Saya ingin ini sudah mulai nilai ujian lulus dan tidaknya itu. Tanggal lulus kalau ini. Atof buka halaman 50, buka halaman 50. Atof itu ada dua. Ada yang namanya atof bayan dan ada yang namanya atof nasak. Atof nasak itu yang dipisah dengan lafal namanya wawu artinya dan, fa artinya kemudian, summa artinya kemudian, au artinya atau. Jangan banyak-banyak, cukup 4 saja. Sudah 80% di dunia kita. 4 ini sudah di dunia kita 40%. Jadi wawu, fa, summa, au. Ambal sedang jalan sudah tidak ada 10%. 80% mesti menggunakan 4. Jadi jangan banyak hafalan. Masa hafal 4 nggak bisa. Dan jangan diproses untuk menghafal juga. Kalau bisa alhamdulillah, masa tidak bisa wawu dan fa kemudian sama-sama dan itu mesti kumpul. Artinya masuk ruangan bersama langsung itu dan. Kalau fa kemudian itu tidak ada selangnya, masuk terus beberapa detik masuk lagi orang, namanya kemudian. Kalau summa jaraknya lama, datanglah ini kemudian beberapa menit atau beberapa menit, 10 menit atau jam baru ini namanya summa. Atau ya. Itu namanya anasak. Nah ini lihat atau saya contohkan. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Z? Selamanya Z terus. Ini bermasalah. Ini sedikit pengalaman saja. Di dunia kitab apapun, baik Jurumiyah, Alfiyah, Milkhah, Utamimah, semuanya itu kalau contoh dorobah
Siapa yang mesti pemukulnya siapa? Zaid itu pasti pemukulnya. Kitab apapun, ini ada rahasianya. Yang dipukul siapa? Yang dipukul tidak ada bakar. Bakar itu karena contoh saya. Mesti Umar. Jadi semua contoh kitab apapun, tulisan saya, bukunya saya kan jurumiyah, mesti persis. Juga yang dipukul nanti Umar. Tapi saya tidak mau menyontohkan Umar. Karena Umar itu sulit. Umar itu ada yang saya tidak Umar mesti ada wawunya, ya enggak? Ini kalau saya contohkan Umar, nanti Anda bertanya ada wawu, ada kadang amron, Pak wawunya enggak kemana Pak? Mesti dia tanya. Saya tidak mau mencontohkan Umar, karena Umar itu sulit. Tapi kitab apapun mesti yang memukul siapa? Yang dipukul siapa? Umar. Itu semua kitab. Ini ada rahasia. Saya telaah, saya telisik, kenyataannya ceritanya begini. Ini hanya bayang-bayang saya, kebenarannya wallahu alam. Zaid itu punya adik yang namanya Dawud. Sekarang ini orang menulis Dawud itu hanya begini, wawunya hilang. Nah, Dawud bilang pada kakaknya, Kak, wawu saya diambil Umar orang gitu. Akhirnya kakaknya marah, kalau ketemu Umar dipukul. Nah, ini. Jadi wawunya dalam Ma'bari dan Murab halaman 13 itu halaman 13. Ada. Siapa yang datang? Dan siapa? Inilah, ini namanya atof, ini namanya ma'tuf, ini yang bakal ikut siapa ini? Mengikuti Zaid, bukan mengikuti Zaid, bukan. Mengikuti Zaid itu namanya ma'tuf alaih. Mas, istilah baru lagi. Mudhof ilaih. Ini enggak ini. Tapi serumit apapun aku tidak akan serumit dokter. Saya punya teman, oh ini asli orang Semarang, orang desa saya kasih, saya kelahiran juga. Dia sekolah kedokteran di Uniswa Semarang, di Uniswa sini. Dia sudah praktek dokter mudanya, sampai sudah dokter muda. Saya pernah ke sana sendiri, sampai saya banyak pengalaman karena adik saya, adik kelas saya. Dia sekarang nggak mau jadi dokter, karena dia pusing ngapalkan itu. Buku setebal ini saya dibuka kakak. Itu istilah-istilah yang sulit di otak saya, itu aja bisa. Dan aku selalu malam-malam untuk ini atau Alex, kok kamu nggak bisa? Nggak bisa ya? Nah, nanti berarti spesial nanti itu. Paling mudah itu buat aku sopan, tidak ada 100 istilah. Saya ulangi mudhof ilaih, atof, ma'tuf ilaih, ma'tuf ilaih. Alaih, beda. Nek mudhof ilaih, nek ma'tuf ilaih maknanya. Istilah lain jangan ma'tuf alaih. Dan intinya adalah yang namanya ma'tuf mesti ikut pada ma'tuf alaih. Kalau ini rofa, ini juga rofa. Kalau ini nasob, ini nasob. Kalau ini jar. Karena ini fa'il dibaca rofa, Zaidun karena isim mufrad, berarti apa? Diutak dun, otomatis wabak dan bakar. Otomatis harus mengikuti rofa sama rofanya. Coba Mbak ketiga. Bahasa Arab kan sudah datang siapa Zaid 10 dan bakar 2. Apa bahasa Arabnya? Ja'a Zaiduna Robak Lunan. Coba Ja'a Zaiduna. Kamu kok pinter Mbak? Ya pinter ini. Alhamdulillah lulus ini. Berarti fa'il dibaca rofa 10 berarti jamak mudzakkar salim, ada rofa alamatnya apa? Wawunun berarti Zaiduna. Terus karena ini rofa otomatis ini juga rofa. Permintaan saya apa isim tas? Ada rofa alamatnya apa? Alif nun. Oh alif itu tadi bunyinya bakroni. Ketiga semuanya diam. Saya ingin menyontohkan ini. Kalau sudah bisa berarti satu materi atau jangan lama-lama, cukup 10 menit. Kalau di sekolah 1 minggu, karena sekolah umum, sekolah madrasah pun itu tawabel itu 1 semester. Betul, saya kepala madrasah, saya juga guru. Jadi saya berpikir ini kesalahannya juga yang pemegang utama pemerintah. Kalau jadi menteri agama, saya hapus semua. Ini jangan 1 semester, cukup 4 jam gitu. Ini nyata ini sekolah dunia di desa, tawabel itu 1 semester. Allahu Akbar. Karena nahwu itu bab nahwu jurumiyah dibuat 2 tahun. Ini khusus satu bukan semester apa tribulan, 1 tribulan. Masa uangnya apa kerja dengan saya buat dengan 10 menit. Ini nanti paling tidak ada setengah jam.
khatam sama dengan 3 bulan. Berarti kesalahannya pemegang utama pemerintahan. Ini mohon maaf ya belum dengar Pak, nanti tunjukkan pada Menteri Agama. Tetapi saya syukur, alhamdulillah, subhanallah, saya syukur pada Menteri Agama sekarang. Saya mengakui, saya diundang ke Makassar. Itu di Makassar, subhanallah, pemakalannya itu doktornya 4, Profesor Sewang 1, saya 1 yang hanya tamat aliyah. Jadi alhamdulillah saya punya istri saya Mbak ini betul, tidak boleh saya kuliah. Kamu jangan kuliah Kak, saya nggak ikhlas. Alasannya apa kamu? Kita logika saja, kamu saya itu dokter-dokter, kiai dokter ini betul banyak. Masa kerjanya seorang dokter datang S1 kan malu. Lebih baik saya akan maksimal ustaz lah. Berarti dokter ustaz kan wajar. Jangan kiai kalau begini, ustaz aja lah. Itu wajar. Jadi alhamdulillah kebetulan saya 2 tahun yang lalu ketemu kiai saya di Sarang. Beliau pagi itu berangkat ke Mekah, saya malam suan. Sudah dipesan, Din, kamu jangan kuliah. Kamu saya kasih gelar S3. Saya kan murid Sarang. Apa yang S3? Santri Sarang Salungan. Nah, kalau kasih itu berarti sama dengan dokter saya, alhamdulillah. Itu profil saya kasih tahu, saya sudah dokter, tidak masalah. Walaupun tulisannya kalau sudah, dok, jenengan buka Facebook saya atau nanti di foto-foto, saya diundang kemana-mana. Contohnya di Man Cirebon, judulnya pemakalah Kiai Haji Bahmuddin MAG. Ngeri nggak ini? Nggak usah pulang, saya jadi kasih MAG. Yang salah yang muda nggak tanya dulu. Nah, kita ini masuk ke sini, lihat. Coba mbak saya ini, langsung ini. Nah, Doroba sudah memukul. Siapa yang memukul? Siapa Hindun 10 dan Bakar 2 memukul pada siapa? Pada Zainab 5 dan apa? Zaid 2 dan Zaid 2. Nah, halaman 9 dibuka terus pokoknya. Batak tak tulis Doroba, tak tulis Hindatun. Babak Runa bisa mantap. Babak Runa ini lu sebenarnya hari ini loh. Babak Runa oh disalahkan Mbak Fatihah, Babak Roni. Atau betul kamu Babak Roni kamu kalah gitu. Mada Zainab 5. Stop. Mana ada? Zainab Bina. Oh Zainabat. Ten udah ada ten terus Wazaidina. Wazaidina. Kamu dia apa ini? Oh, akhirnya benar ini. Wazaidini. Oh, berarti otomatis akhirnya lulus tanpa saya tes. Karena dia menyalahkan kalian semua itu. Fa'il dibaca roh, Pak. Berarti 10 berarti jamak mudzakkar. Salim ada rofa alamatnya alif tak pasti karena jamak muannas salim, otomatis apa? Muannas salim otomatis alif tak tun alamatnya dhamma 100. Kalau ini rofa otomatis atof maktub dan maktub alaih otomatis rofa. 2 berarti sentas. Nah, ada rofa alamatnya maf'ul bih dibaca nasab Zainab 5 berarti karena Zainab perempuan jamak muannas salim ada nasab alamatnya nasab. Otomatis kalau ini nasab otomatis atof sama maktub dan maktub alaih ini juga nasab 2 berarti sentas. Ada nasab alamatnya alhamdulillah. Kamu kok bisa kalian sedikit ya. Nah, sebisa ini alhamdulillah hampir khatam ini subhanallah betul. Khatam ini Anda sudah nilai 70%. Ini karena intinya sampai ini saja. Nanti yang lain berapa persen nanti berjalan. Paling nanti sore sudah selesai. Dulu sore sudah selesai. Ini jam berapa? Jam 10.15. Sudah berapa jam kita berjalan? Ada 2 jam. Sama sekali tidak ada yang ngantuk. Ini hebat. Walaupun bingung pun tidak ngantuk seperti beliau. Ini kan hebat terasa itu.
Karena rata-rata orang yang kosong itu mesti ngantuk. Jadi supir sama penumpang itu pasti yang ngantuk penumpang karena dia tidak fokus. Dia nggak mikir apa-apa tentang ngantuk ini. Kalau supir nggak mungkin ngantuk. Nah, jadi termasuk mohon maaf saya bilang nikmat Allah yang terbesar di dunia di antara adalah ngantuk. Jadi kalau anda ngantuk harus alhamdulillah saya bisa ngantuk. Karena dunia kalau tidak ada ngantuk semua mati semua. Bagaimana supir kalau nggak kasih sifat ngantuk langsung habis supir langsung tidur mati semua orang. Jadi ngantuk ini penting. Lanjut. Saya ulangi sudah balik. Apa berarti istilahnya apa tadi butuh ma'tuf dan ma'tuf alaih. Sama di dalam rofa nasabnya harus sama. Sekarang yang taukid. Halaman berapa taukid? Halaman 54. Buka halaman 54. Judulnya ada taukid. Taukid itu artinya menguatkan. Mengapa dikuatkan? Karena ada beberapa faktor. Mungkin bimbang, mungkin tidak paham, mungkin dan sebagainya, banyak masalah. Karena taukid itu harus menguatkan. Dan taukid dibagi dua. Ada namanya taukid lafzi, ada yang namanya taukid maknawi. Taukid lafzi, taukid maknawi itu yang menggunakan lafal kulun, kullu, terus nafsu, ainu, ajma'u. Ada di Quran menggunakan banyak kulluhum ajma'u, menggunakan kulun sama menggunakan ajma' dan seterusnya. Kalau kulun bebas, boleh jamak orang banyak orang boleh. Tapi kalau nafsu sama ainun harus satu orang. Contoh, Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Zaidun? Ini dia masuk, siapa tak? Masih bimbang orangnya yang diajak bicara sudah pasti bimbang. Siapa? Nafsu, dirinya sendiri. Itu domir ke sini. Yang ini sunya. Kalau ini don berarti suhu. Kalau ini dan berarti sahu. Kalau ini dan berarti sihi. Siapa yang datang? Ja'a Zaidun nafsuhu. Itu namanya mentauhidi karena masih bimbang. Siapa yang datang? Ja'a sudah datang. Siapa al-qaum, siapa kaum? Semua kampung datang semua. Berapa orang? Kulluhum, semuanya. Kalau ini mu berarti lu, kalau ini ma berarti la, kalau ini mi berarti li, kullihim, kulluhum dan seterusnya. Pokoknya yang menggunakan lafal ini itu mesti namanya taukid. Lafzi taukid butuh kepada sama dengan apa namanya? Muakkad. Jadi nafsun namanya taukid. Mana muakkadnya? Zaid namanya muakkad. Muakkad itu dikuatkan. Muakkadun berarti mazid mu, sebelumnya dibaca fathah berarti isim maf'ul. Muakkadun dikuatkan. Ini kalau menggunakan lafal ini. Tapi kalau lafal lafzi enggak, lafzi itu mengulangi lafalnya. Contoh, siapa yang datang? Ja'a Zaidun Zaidun. Nah ini dun. Ro'a itu melihat siapa saya, melihat pada siapa, pada bakron, itu mengulangi lafalnya. Jadi kalau orang Arab kebanyakan taukidnya menggunakan ini, kalau orang Jawa rata-rata menggunakan ini. Mbak Ana kasih tahu ada apa Pak? Zaid sama siapa? Zaid bentuk. Nah ini rata-rata menggunakan ini, karena ada bentuknya tadi. Itu rata-rata orang Jawa. Jadi jenengan jangan ditiru oleh Jawa terlalu banyak. Jadi ada istilah orang Indonesia itu kalau ke Arab itu semua kagum. Karena orang Indonesia itu serakah semua. Mengapa serakah? Namanya mesti banyak sekali. Namanya itu nanti Muhammadun, Allahun, Ajma'in, ada Solihin. Kalau orang Arab enggak, Ahmad, Soleh, itu aja satu mufrad. Karena dia tidak serakah. Jadi orang Jawa itu namanya serakah semua. Yang kita juga orang Arab, makanya wah betul juga ini menandakan keserakahan. Sampai nama pun dihapuskan semua. Itu kalau kita orang Indonesia. Nah ini intinya adalah ikut depannya. Nah, cukup taukid, cukup hanya 2 menit sudah selesai. Nanti taukid sudah badal.
badan nanti kesulitan, nanti saya tarik ke belakang aja. Yang terakhir itu, ini yang penting. Ini selesai sudah. Selesai ini sudah berarti Anda sudah khatam 70%. Sifat buka punya halaman 52 atau naat dalam buku saya itu naat. Istilah lain sifat yaitu naat. Sifat dan tidak ada sifat paling mudah karena sudah terbiasa dalam bahasa pesantren namanya sifat. Ya, sifat itu ikut depannya namanya apa? Mausuf. Saya contohkan di sini. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Zaidun? Siapa Zaid? Al-alim yang alim. Al-alimu yang alim. Alim itu kan namanya sifat. Mensifati siapa alim itu? Mensifati siapa? Jadi itu namanya mausuf. Gang dulu. Ini terakhir, materi inti adalah ini. Bagus, ini kalau nggak paham saya ulang. Karena intinya bukan di atas tauhid. 4 yang paling inti adalah sifat. Saya ulangi, sifat itu butuh harus sama dengan apa? Mausuf. Untuk tiga-tiganya ini, baik ataf tauhid badal, itu ikut depannya, ikut depan, itu di dalam apanya? Dalam rofa nasab jer. Pegang dulu. Berarti 3 itu untuk ataf tauhid badal itu hanya ikut di dalam rofa nasab jer saja. Tapi ya ini loh, untuk sifat dan mausuf tidak. Sifat dan mausuf ikut di dalam namanya 4 dari 10. Ini beda. Ini harus dipahami. Saya ulangi. Untuk ataf tauhid badal ikutnya hanya di dalam rofa nasab jer. Tapi untuk sifat tidak. 4 dari 10. Lihat bukunya halaman 53. 4 dari 10. Saya tulis 4 dari 10. Saya tulis di sini. 4 dari 10. Saya tulis satu apa itu? Rofa nasab jer. 2 mufrad tasniyah jamak. Yang ketiga apa? Mudzakar muannas. Yang keempat ma'rifat nakirah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini berikan saya kekuatan kita semua ya Allah. Ini penting nih. Ini penting, masya Allah. Pokoknya baik di sini dengan nanti tahu yang diakui profesor banyak yang datang ini gara-gara ini. Gara-gara yang ini aja, yang sifat itu. Jadi harus paham. 4 dari 10 rofa nasab jar mudah. Kalau rofa nasab tadi doma pakai kasar ibaratnya. Mufrad sama, tidak ada ani aini. Kalau tasnya ani aini jamak ada 2. Una ina sama atun atin. Ya. Sekarang kaidah mudzakar muannas. Lihat bukunya muannas. Itu atasnya. Terus yang 15. Poin 15. Oh. Nah. Isim pertama apa? Mudzakar muannas. Mudzakar muannas buka bukunya halaman 60. Keterangannya buka halaman 60. Buka halaman 60. Ini inti ini. Subhanallah langsung inti. Ya, halaman 60. Halaman 60 yang ada kaedahnya tulisan Arab. Jadi saya bilang semua nama contohnya masjid. Ini kalimat isim. Yang namanya isim pasti mempunyai 4 hal. 1 kalau tidak rofa nasab jar pasti. 2 kalau tidak mufrad tasniyah jamak itu pasti. Yang ketiga kalau tidak mudzakar muannas. Jadi masjid itu mempunyai 4 nama kalau nggak salah. Saya bilang masjidin lah ini kata. Coba kategori pertama apa ini? Jar 100 jar. Karena rofa din rofa nasab. Kategori kedua apa ini? Mufrad karena tidak ada tambahannya mufrad. Kategori ketiga sekarang ini, nanti kita lihat mudzakar dan muannas halaman 60. Yang ada kaedahnya itu muannas. Yang ada kaedahnya itu muannas. Muannas ada 3. Muannas apa itu? Muannas lafzi, muannas maknawi, muannas lafzi dan maknawi. Nah, apa sih muannas lafzi? Muannas lafzi adalah tulisan Arab yang belakangnya ada tak onde-onde, tak kocor ya. Tak kocor kan? Kalau di Jawa bukan tak kocor, nama tak panganan kucur, tak kucur.
Nah, kalau di Semarang ada kata betul nanti. Tahun Dewi aja paling nasional tahun Dewi. Ada tulisan Arab, nama orang, belakangnya ada tak onde-onde, tapi dia laki-laki. Mesti itu namanya juga mu'anas. Contoh, Tolha, itu sahabat Rasulullah yang dijamin Rasulullah masuk surga, dibiat di pinggir sumur. Itu seorang laki-laki. Tapi jangan dibilang mudzakkar, dia adalah mu'anas. Mu'anas apa? Mu'anas lafzi karena ada tak onde-ondenya. Tapi dia seorang laki-laki. Paman Rasulullah yang wafat di perang Uhud, radhiyallahu anhu, siapa namanya? Hamzah. Ini seorang paman laki-laki. Ini dikatakan mu'anas, mengapa? Ada ta'udhulinya, padahal dia laki-laki. Itu namanya apa? Mu'anas lafzi. Sekarang mu'anas ma'nawi. Mu'anas ma'nawi adalah tidak ada ta'udhuli, tapi dia perempuan, banyak Hindun, Zainab dan seterusnya. Tapi kalau lafzi ma'nawi tidak, memang spesial ada taknya, memang perempuan. Ini Khadijah, Fatimah. Kira-kira ada nggak orang nama saya Ahmad Khadij, nama saya Muhammad Fatim? Tidak ada. Ini adalah, tapi mohon maaf, di dunia ini sudah aneh. Dia disuruh terang-terangan lafzi ma'nawi tidak mau. Saya termasuk jadi kata orang, ya bisa kata orang. Ada orang minta nama pada saya, Pak kasih nama anak saya, Pak. Saya kasih nama itu sama dengan putra Rasulullah Sayyidah Aisyah. Anda mau Pak Deso? Kalau dia tak kebetulan namanya Deso. Mintanya itu orang kota. Jadi saya pernah mengajar, betul nyata 150 di Bandung barusan 1 bulan ini. Di namanya Subhanallah, termasuk ribuan, saat ini ribuan. Itu hanya mencari anak kelas 3 dia yang akan ujian. Buat 2 bulan ini akan ujian. Itu dikasih seperti ini, metode ini karena biar untuk Arabnya. Itu tidak ada yang ada taknya. Orang Bandung 150 orang, itu yang ada taknya itu sekitar 2, ini saya 2. Semuanya ada taknya, berarti orang sekarang tidak mau terang-terangan perempuannya. Jadi namanya tadi anak siapa? Anak siapa namanya? Anak saya, tidak ada taknya kan? Malu karena tak itu desa, ada nggak? Saya tih gitu. Tidak ada mau. Fatihah ya, bisa banget itu banyak, makanya sekarang ini enggak ada orang namanya Agustus, lahirnya Agustus Agustina, September Septembriana, Juli Juliana. Ngapain itu? Ini mu'anas. Jadi kesimpulannya, tulisan Arab mu'anas itu ada kaedahnya. Selain mu'anas mesti mudzakkar, itu kaedah kan? Selain mu'anas berarti mudzakkar. Masjid itu berarti mudzakkar, karena tidak ada apa-apanya. Itu contohnya. Berarti masjid itu namanya mudzakkar. Yang terakhir sekarang, ya ini yang terakhir paling inti, namanya Ma'rifat Nakirah. Bukunya halaman 62. Buka bukunya halaman 62. Bukunya halaman 62, judulnya apa? Isim Ma'rifat Nakirah. Yang ada kaedahnya itu Ma'rifat, bukan Nakirah. Coba saya tulis Ma'rifat satu apa itu coba? Isim domir, tadi sudah kemarin sudah saya terangkan, ada berapa? 14. 2 isim alam. Alam itu nama orang atau nama kota atau nama bulan. Tulis penting itu, nama orang atau nama kota atau nama bulan. Jadi sekitar ya 10 miliar lah, 10 miliar. Nama orang termasuk kampung, desa, itu namanya kan banyak alam. Sekitar 10 miliar nama orang. Yang ketiga apa? Isyarah. Kemarin isyarah hadari. Isyarahnya orang itu ini isyarahnya orang mana? Madura. Sudah kan iya kita itu. Iku kae. Kalau Madura ada istilahnya. Orang ada istilah khusus loh. Ada orang Madura istilah khusus itu. Oh berarti nggak asli orang Madura itu. Oh. Nah, ini yang ketiga isim isyarah tadi kemarin saya tulis 6. Yang keempat apa? Isim mausul, kemarin saya sudah tulis al-hadani ada 6. Yang kelima al-mukhallaf itu penting. Tulis bacanya itu mukhallaf dari lafal khallaya. Alif itu kan ya. Khallaya.
berarti mukhalla ditempati. Dari masalah apa makal di makal itu mukhalla, al mukhalla ditempati apa dimasuki al atau ditempati al mukhalla bi al artinya ditempati al. Yang nomor 6 apa ya, secara singkat tulis idhofah atau kata majmuk Rasulullah tadi, kata majmuk ini penting. Yang nomor 6 ya, terakhir apa? Munadah itu memanggil. Coba lihat sebelah kanannya, memanggil itu ada 3. Memanggil dekat dan jauh. Cara orang Jawa, hei, woi, gitu. Ada yang dia universal, apa ya Zaid, boleh. Ada yang dia spesifik, ya ayuha, mesti jauh. Masa mengundang Zaid, ya ayuha Zaid, namanya orang stres. Ya ayuha mesti jauh. Allah memanggil seluruh dunia, seluruh alam. Ya ayuha ladina, itu ada ya ayuha itu jauh. Jadi ada yang spesifik, lagi yang dekat. Itu ada Zaid, gitu. Ada yang just apa itu hanya untuk sedang dan seterusnya. Apapun lafal, kok dikasih lafal itu mesti dia ma'rifat. Contoh, ya Ustaz, otomatis Ustaz itu mesti ma'rifat karena apa, ada ya yang masuk. Itu maksudnya ya. Nah, saya ingin bertanya kepada orang ini. Oh kan kasih aja. Ustadun, masukkan di antara 4 hal ini kan, Ustadun. Ada 4 hal. Kamu harus bisa jawab. Pertama apa? Rofa subjen. Rofa kelihatan goma 100. Kedua, mufradasnya jamak. Alhamdulillah. Salah. Masa Ustadz itu tasniah kan? Lupa. Wajar manusia berarti Anda. Ya, mufrad. Ya. Yang ketiga kan. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar karena enggak ada tahnya. Terakhir, ma'rifat 5 kilo, Ustaz. Kok bisa? Tidak diketahui. Terserah Anda dengan 2 bahasa, tidak diketahui umum artinya, atau ini tidak kategori 7. Itu loh, tidak kategori 7, pasti dia itu nakiro. Masuk dobel tidak ada, munadah tidak ada, 2 kata majmuk tidak, alnya juga tidak mausul, tidak isyarah. Nama orang enggak? Satu itu. Nah, berarti nakiro, gitu loh. Itulah contohnya. Alhamdulillah, kan akhir lulusin. Anda awas ya. Kita istirahat jam berapa? Jam berapa ini? Jam 11. Jam berapa ini? Wah, bertanggung ini. Tapi kalau lanjut pusing. Saya dapat pesan dari dokter, dari psikolog dari Jakarta, dia dosen UI. Mohon buat kalau mengajar jangan dia satu majelis ini jangan lebih 2 jam. Atau jumlah total 1 hari jangan lebih dari 4 jam, 5 jam maksimal. Karena otak manusia itu standar umumnya itu gak kuat. Saya bilang enggak. Alhamdulillah kalau saya keliling 1 hari 1 malam, lebih dari 5 biasa. Minimal 1 majelis 2 jam kecil. Asal semuanya paham. Jadi dia enggak kerasa karena enggak paham itu loh. Tapi yang aneh, Mbak Kori enggak paham tapi kerasa. Itu saya terima kasih Mbak. Pura-pura enggak paham. Oh gitu, pura-pura aja. Enggak masalah. Ini rata-rata alhamdulillah ini karena ini habis ini saya langsung metode yang mana ini inti. Jadi istirahat dulu berapa jam? 4,5 jam terlalu sedikit Pak, kasihan. 45 menit. Jam 1 tepat. Awas ini. Jadi ini istirahat selanjutnya jam 1 tepat. Karena ini penting ini. Jenengan tinggal paling 2 jam berhabis zuhur, jam 1 sampai asar. Insya Allah sudah materi inti. Asar tinggal 1,5 jam. Malam harus beri diskusi pendalamannya. Jadi pagi dengan praktek baca kitabnya semua kitab. Nanti kita praktekkan. Amin. Kita tutup dulu dengan surat Fatihah. Jam 1 tepat masuk ya. Kita tutup dengan surat Fatihah. Betul-betul Allah beri percaya. Tidak hilang. Memanfaat berkah apapun surat Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.